Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya saudara semua berada dalam berkat anugerah serta perlindungan Tuhan senantiasa. Sebelum istirahat malam hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan bersama dan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita mengawali dengan doa. Bapa kami di dalam surga yang mulia, Tuhan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menghampiri tahta-Mu mengucap syukur kepadamu atas perlindungan-Mu dalam aktivitas sepanjang hari ini. Kini kami mau merenungkan kebenaran firman. Bimbinglah kami ya Tuhan, supaya kami mengerti akan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah Allah membimbing umat-Nya bertindak sesuai kehendak. Allah membimbing umat-Nya bertindak sesuai kehendak-Nya. Diambil dari Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 18. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-13, 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasih-Mu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Iya, saudaraku. Ayat yang ke-17, lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam nats yang telah kita dengar pembacaannya di atas tadi, kita belajar bahwa Bapak Abraham adalah seorang yang dipanggil Allah sebagai pengantara perjanjian Allah. Bapak Abraham menerima serta memberitakan kehendak Allah. Bahkan di dalam ayat yang ke-7, Allah menyebut Bapak Abraham sebagai seorang nabi. Akan tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan Bapak Abraham ketika ia tiba di Gerar dan bertemu dengan Raja Abimelek? Ia bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yakni dengan sepakat Bapak Abraham berbohong bersama istrinya dengan menyatakan bahwa istrinya Sarah adalah saudaranya. Saudaraku, apakah Allah membiarkan tindakan seorang nabinya, yakni Bapak Abraham, yang tidak sesuai dengan kehendaknya? Saudaraku, Tuhan ternyata tidak membiarkan Bapak Abraham, Tuhan tidak membiarkan umat-Nya bertindak sekehendaknya sendiri. Akan tetapi Tuhan mengingatkan, baik Bapak Abraham, mengingatkan Ibu Sarah, dan mengingatkan Raja Abimelek untuk bertindak yang benar. Allah tidak mau umat-Nya jatuh ke dalam dosa. Mereka mendengar teguran Allah. Mereka merendahkan diri di hadapan Allah. Mereka rela memperbaiki kesalahannya. Maka Allah memulihkan kerajaan Abimelek. Dan Allah juga memulihkan kehormatan Sarah sebagai istri seorang nabi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita belajar bahwa Allah begitu mengasihi, begitu mengistimewakan umat kepunyaannya, supaya umatnya, supaya saya dan saudara hidup dalam kehendak Allah, tetap ada di dalam jalurnya Tuhan, sehingga kita tetap menjadi alat yang dipakai oleh Allah untuk memberitakan kasih-Nya Allah dan untuk mewartakan kebesaran Tuhan di muka bumi ini. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas perhatian dan kasih Tuhan yang istimewa buat kami umat-Mu. Engkau tidak membiarkan kami umat-Mu hidup di dalam dosa, merancangkan dosa di dalam hidup kami. Akan tetapi Tuhan, Engkau ada, Engkau menegur
menjadi anak Tuhan yang hidup di dalam jalurnya Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami dapat dipakai untuk menjadi alat berkat di tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, sampai kepada desa-desa yang ada di seluruh Indonesia. Kami berdoa supaya Tuhan melindungi mereka, para profesional yang bekerja, TNI, Polri. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, membimbing mereka supaya melakukan tugasnya di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan anak-anak Tuhan, bagi yang merasa sakit saat ini, yang berjuang, yang berdoa menghadapi sakit penyakit di dalam pembaringannya. Oh Tuhan, Engkau adalah penolong yang setia. Kami mohon saat ini Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau memulihkan, menyembuhkan, memulihkan jiwanya, memberikan semangat baru, pengharapan senantiasa di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang saat ini berada di dalam pergumulan kesulitan hidup mereka. Mari Bapa, Engkau menjamah dan memulihkan. Demikian pula istirahat kami malam hari ini. Kami mohonkan berkat perlindungan Tuhan, supaya sampai besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus.